Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sholat berjamaah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, kalian bisa absen terlebih dahulu di grup WhatsApp ya, dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian masing-masing. Nah, jika sudah, kita akan memulai pelajarannya ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke? Nah, sambil menyimak penjelasan dari Ibu, kalian bisa buka buku paket kalian ya mengenai materi sholat berjamaah. Nah, di situ ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dasar hukum sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan posisi imam dan makmum. Dan yang terakhir, keenam, adalah siswa dapat menjelaskan hikmah sholat berjamaah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Pastinya kalian sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah kan di rumah? Nah, jika sudah pernah mempraktikannya, tentu kalian harus tahu apa itu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan atau dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itulah pengertian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, dasar hukum sholat berjamaah. Nah, hukumnya sholat berjamaah itu apa sih, Bu? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah mu'akkad. Artinya apa sunnah mu'akkad itu? Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, sama seperti wajib. Hanya saja jika wajib, kalau tidak dikerjakan itu akan mendapatkan dosa. Tetapi kalau sunnah mu'akkadah, jika tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Hanya saja, sayang sekali anak-anak jika kalian tidak mengerjakan sholat secara berjamaah, karena pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendirian. Kemudian, apa ada dasar hukumnya, Bu? Ada. Dasar hukum sholat berjamaah itu terdapat pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholatul jama'ati tafdulu sholata fadzi bisa ba'u wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, contohnya ketika anak-anak sholat zuhur secara berjamaah, anak-anak akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Tetapi jika anak-anak melaksanakan sholat zuhurnya tanpa berjamaah, maka anak-anak tidak mendapatkan 27 derajat, melainkan hanya mendapatkan 1 derajat. Maka dari itu, melaksanakan sholat berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendirian. Kemudian materi selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah itu berkaitan erat dengan dua hal anak-anak. Yang pertama, syarat menjadi imam, dan yang kedua, syarat menjadi makmum. Apa saja syarat menjadi imam? Syarat menjadi imam yang pertama yaitu beragama Islam.
Jika diketahui imam itu kafir, maka makmum harus mengulangi sholatnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak hilang akal atau gila. Kemudian yang ketiga, syarat imam itu mengetahui rukun-rukun sholat serta yang membatalkannya. Kemudian yang keempat, imam itu harus fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Yang kelima, imam harus mempunyai wawasan agama yang luas. Kemudian yang keenam, imam itu harus balik atau sudah dewasa. Kemudian yang ketujuh, imam berdiri paling depan. Dan yang kedelapan, imam itu tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Selanjutnya, apa saja syarat menjadi makmum? Syarat menjadi makmum yang pertama yaitu berniat mengikuti imam atau berniat menjadi makmum. Kemudian yang kedua, posisi makmum itu harus di belakang imam. Kemudian yang ketiga, mengetahui gerakan sholat imam, baik secara langsung maupun dari shaf di depannya. Kemudian yang ketiga itu, makmum harus bisa mendengar suara bacaan imam. Kemudian yang keempat, tidak mendahului imam dalam gerakan sholatnya. Kemudian yang kelima, makmum berada satu tempat dengan imam. Maksudnya, bila imam sholatnya di masjid, jadi makmumnya itu juga sholat di masjid. Tidak imam sholat di masjid, makmumnya sholat di rumah, itu tidak sah anak-anak. Kemudian yang keenam itu, sholat yang dikerjakan itu sama, atau sholat makmum itu sama dengan sholatnya imam. Maksudnya yaitu jika imam sholat zuhur, maka makmumnya juga sholat zuhur. Selanjutnya, dalam sholat berjamaah itu ada dua jenis makmum. Yang pertama, makmum muwafiq, dan yang kedua, makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah sesuatu yang selaras atau sepadan. Atau dalam istilah fikih, makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Kemudian, apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah sesuatu yang tertinggal, atau dalam istilah fikih artinya makmum atau orang yang tidak mengikuti gerakan sholat imam dari rakaat pertama. Jadi maksudnya itu, bila makmum muwafiq, makmum yang gerakan sholatnya itu mengikuti imam dari rakaat pertama, sedangkan makmum masbuk merupakan makmum yang tertinggal. Misalnya nih, anak-anak mau sholat di masjid, kemudian sampai masjid ternyata imamnya sudah melakukan gerakan sujud. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian harus langsung mengikuti gerakan sholat sujudnya itu. Jadi itu yang dinamakan makmum masbuk. Tetapi kalian setelah itu pada rakaat itu tidak dihitung ya. Jadi kalian harus menggantikan rakaat tersebut di akhir nanti. Nah, materi selanjutnya yaitu posisi imam dan makmum. Hukum asal sholat berjamaah itu posisi imamnya berada di depan dan para makmum baik laki-laki maupun perempuan berdiri di belakangnya imam. Tetapi ada ketentuan-ketentuan lain anak-anak. Yang pertama, jika makmumnya itu satu orang laki-laki yang sudah balik atau sudah dewasa, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Kemudian yang kedua, jika makmumnya itu adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum yang laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Kemudian yang ketiga, jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki, yakni satu orang laki-laki dewasa dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Kemudian yang keempat, jika makmumnya itu perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya itu tidak lebih dari 3 hasta. Nah, yang kelima, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki,
anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa itu berdiri di sebelah kanannya imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama itu diisi oleh laki-laki dewasa, kemudian anak kecil dan waria, dan barisan yang paling terakhir itu diisi oleh jamaah perempuan. Seperti itu penjelasannya anak-anak. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang terakhir, yaitu hikmah sholat berjamaah. Apa saja sih hikmah dalam menjalankan sholat berjamaah itu? Yang pertama yaitu menambah semangat dan membantu konsentrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketaatan, ketekunan, dan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, mempererat persahabatan dan persaudaraan. Kemudian yang keempat, sarana komunikasi dan tolong menolong. Yang kelima yaitu menyadari kesamaan derajat. Kemudian yang keenam, menambah syiar Islam. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai sholat berjamaah. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu sholat berjamaah itu terdapat adanya imam dan makmum yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Jadi anak-anak kalau bisa sholatnya itu berjamaah ya, tidak sendirian, karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di grup WhatsApp atau di kolom komentar di bawah ya, anak-anak. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.